Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dulur Al-Victor pada malam hari ini, malam Senin tanggal 13 bulan Oktober 2025. Saya Barir Kiram Wardana akan menemani Anda dalam program Sangune Turu. Pada kesempatan ini kita akan menyimak dan mengaji kepada guru kita Bapak Ustadz Subiono. Beliau merupakan narasumber Sirah Nabawiyah di beberapa masjid Surabaya dan sekitarnya. Baik dulur, mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sangat baik. Alhamdulillah. Sangat sehat. Alhamdulillah. Baik Ustadz, untuk topik malam hari ini tentang apa sih? Untuk topik hari ini kita masih melanjutkan masa kecil Nabi. Ya, masa kecil Nabi. Baik dulur, mari kita simak kajian pada malam hari ini. Monggo Ustadz, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulur Al-Victor, dimanapun berada yang sedang menyimak siaran ini, mari kita lanjutkan kajian Sirah Nabawiyah dalam tema besar, yaitu jejak-jejak Nabi di dua kota suci. Untuk malam ini kita masih akan membahas tentang masa kecil Nabi. Masa kecil Nabi. Jadi setelah rencana Halimatus Sa'diyah. Apa kemarin rencananya Mas Barir? Masih ingat? Memperpanjang itu. Iya, memperpanjang kontrak. Memperpanjang kontrak. Memperpanjang kontrak selama 2 tahun lagi. Nah, setelah rencananya ini berhasil, maka dengan wajah penuh kegembiraan, mereka kemudian kembali ke Bani Sa'id yang berada di wilayah Thaif. Kehidupan pun selalu disertai dengan keberkahan. Ya, sama dengan seperti tahap pertama kemarin. Jadi kehidupan mereka, yaitu keluarga dari Bani Sa'id, terutama keluarga Halimatus Sa'diyah ini selalu disertai dengan keberkahan. Tetapi belum genap 2 tahun Mas Barir. Bahkan belum sampai 1 tahun. Ini Halimatus Sa'diyah dibuat ketakutan oleh sebuah peristiwa yang dialami oleh Nabi Muhammad yang waktu itu masih berusia 2 tahun, mau menginjak 3 tahun. Apa kemarin masih ingat barangkali Mas Barin? Pencucian dada atau apa itu Ustaz? Iya betul. Jadi pembelahan dada yang pertama. Masya Allah. Jadi Halimah ini kemudian mendapati anak susuannya itu tergeletak atau bersandar di batu dalam kondisi masih sangat pucat. Lalu Halimah ini mengatakan atau bertanya kepada Nabi, apa yang terjadi denganmu wahai Muhammad? Lalu dijawab oleh Nabi kita Muhammad yang waktu itu masih kecil, wahai ibu, aku tadi didatangi oleh 2 orang laki-laki memakai baju putih-putih, lalu mereka membelah dadaku, kemudian mengaduk-aduk isi perutku, isi dadaku, lalu mereka mencucinya, kemudian mereka menutup kembali. Masya Allah. Alangkah kagetnya Halimah itu. Dikira Halimah Nabi ini hanya mengigau, Mas Barir. Ternyata setelah dicek memang ada bekas luka yang langsung sembuh. Ya ini memang bukan kejadian biasa tapi luar biasa. Jadi ada bekas luka yang langsung sembuh. Sehingga Halimah ini pikirannya sudah buntu. Kalau dianggap mengigu tapi ada bekasnya. Kalau itu memang sungguhan, lalu siapa yang diceritakan oleh Nabi itu? Maka karena hal ini kemudian Halimah ini merasa ketakutan. Maksudnya ketakutan itu nanti kalau
Muhammad ini masih berada di rumahnya, jangan-jangan akan terjadi sesuatu. Lalu bagaimana kalau terjadi sesuatu dengan Muhammad? Bagaimana tanggung jawab saya kepada orang tuanya? Kira-kira begitu yang ditakutkan. Masya Allah. Jadi inilah pembelahan dada Nabi yang pertama. Maka didasari rasa takut itulah Halimah kemudian mengembalikan Nabi Muhammad kecil itu kepada ibundanya. Lalu mereka datang ke Mekah, kemudian menyampaikan kepada Sayyidatina Aminah. Masya Allah. Lalu Sayyidatina Aminah ini merasa heran, sebab kontraknya 2 tahun, bahkan belum sampai 1 tahun sudah dikembalikan. Lalu Aminah ini bertanya, ada apa dengan anakku? Apakah dia membuat kesalahan? Tidak, wahai Aminah, katanya. Lalu apakah anakku telah melakukan perbuatan yang tidak terpuji atau membuat kamu kecewa? Tidak, wahai Halimah. Masya Allah, dijawab tidak terus. Tidak, wahai Halimah. Masya Allah, kemudian Aminah ini mengatakan lebih tajam lagi. Jangan dusta, wahai Halimah. Dulu kamu memaksa membawa anakku selama 2 tahun lagi. Tetapi sekarang engkau memaksa mengembalikan sebelum 2 tahun. Sekali lagi jangan dusta. Jujurlah padaku. Nah, karena didesak kemudian Halimah ini menceritakan kejadian yang dialami Nabi mulai dari awal hingga akhir. Yaitu mulai dia bermain dengan para temannya, bermain dengan temannya, kemudian putrinya yang bernama Syaimah itu datang melapor bahwa Muhammad apa panggilannya kemarin? Akhi Quraisy, wahai Umi, akhi Quraisy. Wahai ibuku, saudara dari Quraisy. Ada apa dengan Muhammad? Dia dibawa oleh 2 orang laki-laki yang berpakaian putih-putih dan seterusnya. Lalu kemudian Halimah ini mengajak anaknya untuk ke tempat itu dan seterusnya. Sampai kemudian Nabi menceritakan bahwa memang dia dibelah oleh 2 orang yang tidak dikenal. Nah, dengan kejadian itulah kemudian Halimah ini mengutarakan kekhawatirannya. Jangan sampai terjadi apa-apa dengan anak yang bernama Muhammad ini. Lalu apa komentar daripada Sayyidatina Aminah ini? Beliau kemudian mengatakan, demi Allah wahai Halimah, tidak akan terjadi sesuatu pun kepada anakku. Karena anak ini pasti mempunyai keistimewaan. Sebab mulai saya mengandung itu sudah merasakan betapa istimewanya bayi ini. Jadi ketika Sayyidatina Aminah itu mengandung, Mas Barir, itu pernah bermimpi bahwa dari perutnya itu terpancar sinar, yang sinar itu sampai ke negeri Syam, sampai ke negeri Yaman, sampai ke negeri Persia. Nah, ini bukan mimpi sembarangan. Jadi memang mimpi itu ada yang sekedar bunga tidur, tetapi ada yang memang sungguhan, Mas Barir. Sampai sekarang pun demikian. Tergantung kita yang memaknainya. Masya Allah. Sehingga Aminah ini berkeyakinan bahwa putranya ini adalah putra yang istimewa dan tidak mungkin diganggu oleh setan atau jin. Jadi yang dikhawatirkan Halimah itu orang yang datang itu jin atau setan gitu. Itu yang dikhawatirkan Halimah. Nah, nanti kalau terus-terusan nanti khawatir Muhammad ini kenapa apa, terganggu mental dan seterusnya. Masya Allah. Inilah jawaban daripada Nah, dengan demikian terpisahlah antara Halimatus Sa'diyah dengan anak susuannya yang begitu sangat disayanginya. Bahkan sayangnya melebihi sayangnya kepada anak-anaknya sendiri. Muhammad kecil yang waktu itu sudah menginjak usia 3 tahun, lalu tinggal bersama ibundanya. Maka dengan kasih sayang, ibundanya merawat anaknya yang memang
sudah bertahun-tahun nggak ketemu. Maka kasih sayang itu kemudian diluapkan sedemikian rupa. Nah, singkat cerita Mas Barir, ketika umur 6 tahun, Sayyidatina Aminah ini ingin memberikan pelajaran berharga bagi sang putra. Apa itu? Yaitu berziarah ke makam ayahandanya, sekaligus bersilaturahim kepada sanak saudaranya yang ada di Yasrib. Jadi Abdullah itu kan waktu sakit, perjalanan pulang dari Syam, ini kan kemudian singgah di Yasrib. Namanya di suku Bani Najjar. Di sana kampungnya namanya Diba. Disitulah Abdullah ini beristirahat untuk memulihkan sakitnya, tetapi justru malah sakitnya tambah parah dan akhirnya meninggal. Maka dikuburlah di suku Bani Najjar itu. Masya Allah. Wahai putraku, katanya, wahai putraku, esok aku akan ajak engkau ziarah ke makam ayahmu. Maka berangkatlah Aminah, kemudian Muhammad kecil, dan satunya lagi pembantunya Mas Barir, namanya Ummu Aiman, atau Barokah bin Sa'labah namanya. Tapi nanti dikenal lebih dikenal dengan Ummu Aiman. 3 orang ini berangkat supaya aman. Ini kemudian bersama dengan kafilah dagang dari Makkah, rombongan. Bersama dengan kafilah dagang yang akan berdagang ke Syam. Jadi istilah itu nunut. Supaya perjalanannya menjadi aman, tidak ada gangguan. Nah, setelah selesai berziarah ke makam ayahandanya, mereka lalu tinggal beberapa hari di rumah paman-pamannya di suku Bani Najjar. Nah, pertanyaannya adalah, loh, Nabi kok punya paman-paman di Yasrib, itu ceritanya bagaimana? Masya Allah. Ini perlu dijelaskan supaya paham. Sedangkan Abdullah dan Aminah itu sama-sama orang Mekah. Ya. Abdullah dan Aminah itu sama-sama orang Mekah. Nah, sekarang kita flashback atau kembali ke belakang bahwa Abdul Muthalib itu berarti kakeknya Nabi Muhammad. Abdul Muthalib ini asli kelahiran Yasrib. Nah, Yasrib itu nanti lebih dikenal setelah Nabi hijrah Madinah itu Mas Barir. Jadi Abdul Muthalib itu asli kelahiran Yasrib dari seorang bapak yang bernama Hashim. Sehingga kita sering mendengar ada nasid Alan Nabi Bani Hashim. Alan Nabi Bani Hashim. Hashim ya, Bani Hashim. Jadi Abdul Muthalib itu putra di seorang yang bernama Hashim. Nah, Hashim ini keturunan Mekah. Asli orang Mekah. Menikah dengan wanita Yasrib yang bernama Salma binti Amr. Dari pernikahan itulah lahir seorang laki-laki yang bernama Syaibah. Syaibah, pernah dengar nama ini Mas Barir? Belum ya? Belum. Nah, jadi Syaibah itu adalah nama kecil dari Abdul Muthalib. Jadi laki-laki bukan wanita. Kalau di Indonesia Syaibah itu ya wanita. Maisarah wanita. Ternyata ini laki-laki. Kenapa diberi nama Syaibah? Karena waktu kecil itu sudah ada ubannya Mas Barir. Nah, uban itu dalam bahasa Arab Syaibah. Ada lagunya di Indonesia ya. Oh, Syaibah. Masya Allah. Jadi karena waktu kecil sudah ada ubannya, sehingga Abdul Muthalib kecil ini kemudian dipanggil Syaibah karena ada ubannya. Masya Allah. Nah, Syaibah ini atau Abdul Muthalib nanti namanya, Abdul Muthalib atau Syaibah ini mempunyai nasib yang sama dengan Nabi Muhammad SAW. Sama. Apa kira-kira nasibnya yang sama? Meninggal ayahnya. Iya, ayahnya meninggal ketika beliau masih di kandungan. Masya Allah. Ayahnya siapa tadi Mas Barir? Hashim. Ya, Hashim.
Nah, Hashim ini mempunyai saudara laki-laki. Salah satunya adalah Muthalib namanya. Muthalib yang tetap tinggal di Mekah. Jadi kalau tidak salah yang laki-laki itu ada 3 saudaranya. Jadi saudaranya 2, bertiga. Ada yang wanita juga, yaitu Hashim, kemudian Muthalib, dan yang satunya Abdiddar namanya. Abdiddar. Nah, jadi Hashim ini meninggal sebelum putranya lahir. Dan Hashim mempunyai saudara laki-laki namanya Muthalib, yang tetap tinggal di Mekah. Berarti Syaibah dengan Muthalib ini ada hubungannya apa Mas Barir? Secara geografi sama mungkin. Hubungan ini kekerabatan. Oh, maksudnya? Syaibah itu kan putranya Hashim. Nah, putranya Hashim mempunyai saudara namanya Muthalib. Berarti Syaibah sama Hashim punya hubungan apa? Mungkin kayak Pak D atau Om. Nah, iya betul ya. Keponakan dan paman. Keponakan dan paman. Kalau di Arab tidak mengenal Pak D, paman semuanya. Ya. Walaupun saudara tua, saudara muda namanya paman. Nah, karena lahir dalam kondisi tidak punya bapak, sehingga setelah remaja, Syaibah ini diajak oleh pamannya untuk tinggal di Makkah. Awalnya kan dia lahirnya di Yathrib atau Madinah. Tetapi setelah menginjak remaja, dia dibawa pamannya ya untuk dididik dan diasuh, kemudian tinggal di Makkah. Karena tidak punya ayah tadi. Lalu bagaimana nama itu bisa berubah menjadi Abdul Muthalib? Jadi Muthalib ini setiap bepergian keluar kota, itu kalau pulang hampir bisa dipastikan dia akan membeli budak, Mas Barir. Akan membeli budak. Nah, di saat Abdul Muthalib membawa keponakannya, yaitu Syaibah, dengan onta, yaitu digonceng gitu, maka orang-orang yang dilewati itu saling bertanya, siapa itu kok beda? Siapa itu kok beda? Biasanya budak itu rodok kumus-kumus, rodok. Jadi pakaiannya juga enggak seperti yang lain gitu. Ini kok kelihatan ganteng, terus pakainya juga bagus. Nah, karena terbiasa setiap pergi kemudian kembali bawa budak, maka orang-orang kemudian menjawab, yang lainnya menjawab, ya siapa lagi kalau bukan budaknya Muthalib. Ya. Masya Allah. Nah, budak itu dalam bahasa Arab namanya Abdun. Abdun. Maka mereka kemudian mengatakan siapa lagi kalau bukan Abdul Muthalib. Artinya adalah siapa lagi kalau bukan budaknya Muthalib. Masya Allah. Nah, mulai saat itulah Syaibah ini kemudian lebih dikenal dengan Abdul Muthalib. Masya Allah. Jadi kalau Abdul itu seharusnya nama Abdul itu digandengkan dengan ini Asmaul Husna, Mas Barir. Sehingga mulai detik ini jangan ada lagi namanya Abdul Muthalib. Sebab Abdul Muthalib itu artinya hambanya Muthalib. Jadi kalau ada kata-kata Abdul, maka belakangnya harus Asmaul Husna. Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Ghani, Abdul Wahab dan seterusnya. Jangan ada lagi nama kata Abdul Muthalib. Jadi dulu ketika Abdullah sakit dalam perjalanan pulang itu, beliau singgah di rumah paman-pamannya untuk mendapatkan perawatan. Tetapi karena justru semakin parah, maka dia dikuburkan di desa yang namanya Diba, yaitu perkampungan Bani Najjar. Nah, Bani Najjar ini bergabung atau dalam satu suku yang lebih besar lagi namanya suku Khazraj. Suku Khazraj. Jadi di Madinah itu, Mas Barir, ada 2 suku besar. Yang satu namanya Khazraj, yang kedua namanya suku Aus. Nah, selain itu dihuni oleh orang-orang Yahudi. Jadi sekali lagi bahwa Abdullah ini kemudian dikuburkan di desa yang namanya Diba, di suku Najjar.
Nah, suku Najjar inilah Mas Bari nanti yang pertama kali menyambut Nabi ketika hijrah. Karena ada hubungan kekerabatan. Jadi kakeknya Nabi. Iya betul. Jadi kakeknya Nabi itu berasal dari Yasrib atau Madinah. Kakeknya Nabi asli orang Madinah atau Yasrib. Masya Allah. Itulah yang terjadi. Nah, para pendengar sekalian, jadi Abdul Muthalib ini mempunyai nama kecil Syaibah, aslinya Yasrib, tetapi ayahnya adalah orang Mekah. Ayahnya orang Mekah, namanya Abdi Manaf. Sekarang kita kembali kepada bagaimana proses ziarahnya. Jadi setelah ziarah kemudian Aminah mengajak putranya untuk bersilaturahim dengan kerabat-kerabatnya sekaligus beristirahat selama beberapa hari. Aminah kemudian mengajak pulang putranya setelah dirasa cukup istirahatnya, mengajak pulang. Kalau berangkatnya tadi bersama dengan kafilah dagang yang menuju ke Syam, lalu bagaimana dengan pulangnya? Nah, Syam ini kan lebih jauh Mas Barir. Jadi perjalanan dari Mekah menuju ke Syam itu sekali jalan kira-kira 1 bulan. Kalau PP berarti 2 bulan. Perjalanan pakai onta itu ya. Belum lagi proses perdagangannya kan butuh waktu beberapa hari. Sehingga kalau menunggu kafilah dagang yang waktu berangkat bersamaan maka terlalu lama. Sebab dari Mekah ke Madinah itu dulu ditempuh dalam waktu 8 hari. Kalau PP berarti 16 hari. Ditambah lagi dengan istirahatnya 16 hari. Jadi kira-kira Sayyidatina Aminah bersama dengan putranya yaitu Nabi Muhammad, kemudian Ummu Aiman itu kira-kira 1 bulanan lah sama perjalanannya. Akhirnya kemudian mereka memutuskan untuk pulang sendiri. Bertiga berarti ya? Bertiga. Pulang sendiri ke Mekah. Masya Allah. Nah, Mas Barir, sesampainya di kampung yang namanya Abwa, Kampung Abwa, ini kira-kira jaraknya 220-an kilometer dari Madinah. Jadi lebih dekat Madinah daripada ke Mekah. Sesampainya di Kampung Abwa, Aminah ini mengalami sesak nafas. Sesak nafas. Lalu rombongan bertiga ini memutuskan untuk beristirahat sejenak. Untuk memulihkan kondisi. Maka dalam kondisi sesak nafas itu Aminah kemudian bersyair untuk putranya. Jadi orang-orang Arab dulu itu kesukaannya bersyair. Apa syairnya? Barakallahu fik min gulamin yabnul ladzi min haumatil hammami naja bi'aunil malik al-alim fudi ghadatan darbi bisyihami mi'atin min ibli sawamin. Ini ada lagunya sebenarnya. Cuma lagunya tidak ada rekamannya. Zaman itu tidak ada rekaman, sehingga dibaca saja. Apa artinya syair itu? Engkau adalah seorang anak yang diberkahi Allah. Wahai anak yang ayahnya selamat karena sejumlah onta. Masih ingat ya Mas Beri ya? Penebusan Abdullah itu. Yang selamat karena pertolongan sang penguasa dengan tebusan sejumlah 100 ekor onta. Itu pujian Aminah kepada putranya. Masya Allah. Jadi inilah kenangan terakhir dari sang bunda untuk calon nabi terakhir, nabi akhir zaman. Itu kalimat yang diucapkan terakhir sebelum wafat. Setelah itu, setelah bersyair, Aminah ini nafasnya semakin tersengal-sengal Mas Bari. Semakin sulit gitu, Masya Allah. Dan ia pun mengembuskan nafas yang terakhir di pangkuan putra tercinta yaitu Muhammad SAW yang waktu itu usianya masih sekitar 6 tahun. Masya Allah. Maka melihat ibundanya yang sudah tidak bergerak lagi ini, Nabi Muhammad kemudian mengguncang-guncang tubuh Aminah
sambil berseru, ya umma, ya umma, ya umma, wahai ibu, wahai ibu, wahai ibu. Jadi anak 6 tahun itu kira-kira sudah sedikit paham apa yang terjadi dengan ibunya. Ibunya meninggal, Masya Allah. Mengetahui Aminah sudah wafat, Ummu Aiman ini segera mencari bantuan dari penduduk setempat, yaitu desa Abwa itu, untuk menerawat sekaligus menguburkan jenazah Aminah. Maka ibunda Nabi pun dimakamkan di kampung yang namanya Abwa. Jadi terpisah kira-kira 220-an kilometer dari suaminya, yaitu Abdullah. Maka dengan air mata yang masih meleleh, Ummu Aiman ini mengajak Nabi melanjutkan perjalanan menuju ke Mekah. Masya Allah. Jadi inilah ujian sekaligus pelajaran penting bagi calon Nabi, Mas Bari. Jadi Nabi ini mulai kecil sudah diberi pelajaran-pelajaran yang sangat berat itu. Mulai dari beliau mau lahir sudah ditinggal ayahnya, kemudian terpisah dengan ibunya, kemudian umur 6 tahun ibunya sudah wafat. Masya Allah. Maka pelajaran itu adalah kematian itu bisa terjadi sewaktu-waktu. Tidak harus tua, muda pun bisa mati. Maka lagi-lagi duka mendalam menyelimuti keluarga Abdul Muthalib. Di usia yang masih belia itu, Nabi sudah menjadi anak yatim sekaligus piatu. Ini Mas Barir bisa merasakan dulu. Masya Allah. Umur berapa Mas Barir? 18 ya. Sudah lumayan kalau 18. Kalau adik-adiknya Mas Barir mungkin Masya Allah ya. Jadi Nabi ini yatim ketika usianya 6 tahun. Lalu Nabi ini diasuh oleh kakeknya. Siapa tadi Mas Barir? Abdul Muthalib ya. Diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Jadi Abdul Muthalib ini adalah orang yang sangat berwibawa, sangat dihormati oleh suku Quraisy. Suku Quraisy ini dihormati oleh suku-suku yang lain, dan Abdul Muthalib ini dihormati oleh suku Quraisy, sehingga suku-suku yang lain pun akhirnya kemudian hormat kepada Abdul Muthalib. Salah satunya adalah sebab melalui tangannya lah sumur Zam-Zam bisa dinikmati oleh penduduk Mekah. Bahkan kursinya saja Mas Barir itu dihormati oleh penduduk Mekah. Jadi Abdul Muthalib ini mempunyai kursi yang diletakkan di sebelah Ka'bah. Nah, kursi itu akan dipakai atau diduduki ketika ada pertemuan-pertemuan penting tokoh-tokoh Mekah. Masya Allah. Jadi kalau ada orang lewat depannya kursi, pasti merunduk. Saking hormatnya. Saking hormatnya pasti merunduk. Nah, tradisi ini juga kalau sekarang itu di pesantren itu masih begitu. Kalau ada sandalnya kiai, walaupun kiainya enggak ada, itu pasti dihormati. Pasti diperlakukan dengan lembut dan sopan. Beda kalau sandalnya temannya, disaduk ngono ae. Tapi kalau ada sandalnya kiai, biasanya itu kan kalau sholat itu kan masuknya sandalnya menghadap ke sana. Nah, ini biasanya rebutan Mas Bari, rebutan balik itu loh. Ya, paham ya? Paham. Rebutan balik supaya nanti kalau keluar sudah tidak balik sandal lagi. Nah, waktu balik itu kalau sandalnya kiai, ya hati-hati, ya lembut, terus sopan. Tapi kalau sandalnya temannya disaduk ngono. Nah, kira-kira begitu yang terjadi. Jadi bahkan dengan kursinya saja orang-orang Mekah itu sangat hormat, apalagi dengan orangnya, Masya Allah. Lalu pendidikan yang seperti apa yang diberikan Nabi ketika Abdul Muthalib ini mengasuhnya. Jadi setiap kali Abdul Muthalib ini memimpin pertemuan dengan penduduk Mekah, ia selalu mengajak cucunya supaya terbiasa menghadapi orang banyak. Nah, ini kalau pelajaran bagi kita semuanya. Jadi dibiasakan anak kita ini diajak kalau ada acara supaya mereka terbiasa dengan orang banyak. Jangan sampai nervous ketika menghadapi orang banyak, grogi. Ya. Jadi
ia ingin menanamkan jiwa kepemimpinan kepada cucunya sejak usia dini. Masya Allah. Nah, suatu saat ketika terjadi pertemuan tokoh-tokoh Mekah, tiba-tiba Nabi ini mendekati kursinya Abdul Muthalib, yang kursi itu tadi dihormati sedemikian rupa, Mas Barid. Tidak ada satupun orang yang berani duduk. Ternyata Nabi ini tiba-tiba kemudian mendekati lalu duduk. Maka pamannya, salah satu pamannya yaitu Haris bin Abdul Muthalib kemudian segera mendekati dan menariknya. Tetapi sebelum menarik keponakannya itu, kakeknya kemudian mengatakan, sedangkan anakku yang satu ini, jadi orang Mekah itu biasa, cucu itu dianggap anak itu biasa. Kata Abdul Muthalib, sedangkan anakku yang satu ini biarkan. Semoga kelak ianya menjadi pemimpin besar bagi umat ini. Masya Allah. Itu kalimat yang luar biasa. Dan itu didengar Nabi. Ini merupakan doa bagi cucunya. Inilah pelajaran-pelajaran berharga yang diberikan Abdul Muthalib kepada cucunya yang kelak secara tidak langsung akan mempengaruhi jiwa Nabi Muhammad SAW. Untuk sementara sampai di sini dulu, akan kita lanjutkan bahasan berikutnya di pertemuan yang akan datang.